Isbat itu menetapkan. Hatimu akan bisa menetapkan bahwasanya semua itu Allah, manakala perkara-perkara yang menutupi hatimu terhadap Allah itu sudah dihilangkan, sudah hilang. Baru asyhadu itu bisa menetapkan terhadap illallah. Arti kata gini, ini ada sebuah Korean ya, saya kasih contoh begini. Tatkala Korean ini saya tutup dengan tisu, Anda tidak akan pernah bisa melihat wujudnya Korean, nggak akan bisa. Sama halnya dengan gini, mata hatimu, persaksianmu tidak akan benar kepada Allah, tidak akan nyata Allahnya, manakala mata hatimu itu tertutup oleh sesuatu perkara selain Allah. Nah, ini harus kita bersihkan dulu. Kalau tisu ini harus kita singkirkan dulu. Selama tisu masih melekat dan menutup terhadap korek api iki, maka selama itu Anda tidak akan pernah bisa melihat wujudnya korek api, nggak bisa. Tetapi ini kalau sudah kau hilangkan tutupnya korek api yang disebut tisu, maka nyatalah korek api di sini. Sama halnya dengan persaksianmu, hatimu terhadap Allah. Tidak akan pernah syahadatmu benar pada Allah manakala isinya la ilaha dalam hatimu itu belum kau hilangkan. Dalam kata lain, manakala hati masih mencintai selain Allah, maka cintamu terhadap Allah itu masih disebut cinta yang batal, cinta yang cidro, cinta yang tidak sah. Mengapa kau mengatakan kau mencintai Allah sementara hatimu masih membuka diri bercinta terhadap selain Allah? Berarti itu cintanya masih batal. Alasan begini loh Bapak Ibu, oleh karena hati sampean kali kula niki tertutup oleh hawa nafsu berupa kesenangan dunia inilah, sehingga Anda itu sampai apapun, sampai umur berapapun tidak akan bisa melakukan sholat dengan benar. Enggak bisa. Terus bagaimana caranya sekiranya isinya la ilaha dalam hatimu perkara selain Allah itu bisa dikikis habis? Memang ini salah satunya cara kesempurnaan keislaman pada dirimu. Kalau Islam secara jasad itu sudah, Anda itu mulai kecil sudah ditata di dalam hukum syariat dan thariqah. Lah, sekarang rohmu ini harus ditata dengan syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, sebagai dasar ilmu tauhid, supaya rohmu bersaksinya itu benar. Sebab nanti kau kembali kepada Allah ketika idza ja'a ajaluhum, yang kembali apanya? Ruh. Jasad kita dari asal lemah bumi kembali dikubur menjadi bumi lagi. Lah sementara ruh ini yang bertanggung jawab untuk kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Anda akan bisa sampai kembali dan bertemu Allah sementara kau saat di dunia mata hatimu itu masih buta? Sampak-sampak ada ayat yang mengatakan mereka itu mengeluh nantinya itu. Ya Allah, mengapa sekarang saya buta? Padahal dahulunya kami tidak buta.
Memang dulunya enggak buta itu enggak buta mata dohirnya, tapi yang buta itu adalah mata hatinya, yang mereka itu tidak. Jadi kami membahas hakikat syahadat itu sebetulnya adalah untuk mengislamkan ruhmu, ya. Sekali lagi saya akan bahas dasar tauhid mulai rukun Islam, rukun iman, sifat wajib Allah, itu hakikatnya untuk mengislamkan ruhmu yang tadinya ruhmu, hatimu itu masih berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandang sudut hakikat. La ikraha fiddin, tetapi kami tidak ada paksaan. Terserah panjenengan, tergantung panjenengan. Sehingga nanti ada momen tersendiri, artinya kami akan membaiat terhadap Anda, ya. Terhadap Anda walaupun secara via YouTube, itu keabsahannya di mata Allah saya yang bertanggung jawab. Artinya keabsahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun Anda yang ada di Hong Kong atau dimanapun hati Anda cocok untuk pengislaman roh ini, maka keabsahannya bisa kami pertanggungjawabkan. Nanti kalau kita sudah membahas tentang dasar tauhid, yang dasar tauhid meliputi rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat Allah, baru nanti kita adakan baiat massal khususnya yang ada di wilayah Hong Kong dan sekitarnya. Dan panjenengan yang selalu mengikuti bisa di situ nanti untuk melakukan mengikuti baiat massal nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi persaksian pertama, hatimu harus bisa melihat Allah, yang Allah maksudnya bukan sebuah nama, tapi yang memiliki nama. Mana itu? Hidup yang ada pada dirimu masing-masing. Hidup yang ada baik di dalam maupun di luar dirimu. Atau hidup yang meliputi atau yang menguasai isinya la ilaha. Jadi nanti semampumu untuk menyambungkan asyhadu ke ilallah itu bagaimana? Wes, itu syahadat yang pertama. Terus syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis, bisa dilihat di layar. Wa asyhadu, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah utusan Allah. Itu cara syariatnya. Cara hakikatnya hatimu harus bersaksi dan melihat terhadap Muhammad yang kau saksikan. Siapa? Kalau cara hakikat Muhammad itu adalah makhluk, ya. Kul innama ana basarum mislukum.
Muhammad disuruh Allah dawuh terhadap umat. Muhammad ngomongo, sesungguhnya aku adalah sama dengan kamu manusianya. Muhammad sopo hakikati? Makhluk. Makhluk kang ceceluk sopo? Sembarang, manusia bisa dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang kebilangan makhluk iku jasad dohir, iku statusnya Rasulullah, utusannya Allah. Contoh, fisik Anda bisa mendatangi majelis taklim ini, olehnya bisa datang, siapa yang mengutusmu? Kalau asyadumu sudah benar ke ilallah, maka pasti kau akan mengatakan, ya Allah yang mengutus saya datang ke majelis taklim ini. Gak mungkin orang lain. Kalau orang lain, panitia katakanlah, itu kan dari si syariati. Tapi apa yang bisa mereka memerintahkan untuk datang di situ tanpa Allahnya? Enggak mungkin. Hidup yang meliputi Anda itulah yang memperjalankan Anda sampai pada majelis taklim. Nah, status Anda secara pandang sudut hakikat disebut Rasulullah, utusane Gusti Allah. Intinya syahadat yang nomor 2 dikatakan benar tatkala semua apa makhluk di dunia ini termasuk Anda, hatimu harus mengatakan semua karena diperintah Allah. Lah, hati bisa masuk dalam status diperintah Allah manakala asyhadu Anda ini sudah sampai pada ilallah. Asyhadu madepe ati menyang Allah bisa sampai manakala isinya la ilah di dalam hatimu yang berupa masyaallah perkara selain Allah sudah tiada. Terus bagaimana caranya dirimu meniadakan, membersihkan kotoran hati? Secara detail, ringkes untuk sementara saya kasih tahu. Tapi nanti secara terperinci akan kami jelaskan. Apa syaratnya hati ini bisa bersih dari kotoran hati? Pertama, Anda mau nggak mau wajib mempunyai guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Guru yang membimbing khusus tentang hatimu pada Allah di dalam ilmu tauhid. Ini tidak membahas masalah urusan dunia, tidak membahas tentang masalah bisnis, bagaimana bisnis yang lancar, tidak membahas terkait masalah bagaimana prospek ke depan kami baik, enggak membahas di situ. Guru akhirat itu hanya membahas bagaimana hatimu itu bisa mengenal Allah lewat ilmu tauhidnya. Enggak ada disebut guru akhirat itu adik meroyek, enggak ada. Itu ciri daripada guru akhirat. Itu ciri. Jadi beliau enggak akan mungkin meroyek, tapi bila mana dikasih proyek itu juga tidak menolak. Itu guru akhirat seperti itu. Intine moh tomak apa maneh njaluk, tapi nek digemai ya gak ditolak. Iku guru akhirat seperti itu. Justru malah dia mementingkan umatnya. Contoh Rasulullah bagaimana beliau mementingkan urusan orang lain di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Itu Rasulullah. Itu guru akhirat seperti itu. Lah,
setelah Anda sudah menemukan figur seorang guru akhirat, maka langkah selanjutnya Anda akan dibimbing tentang bagaimana caranya ilmu membersihkan kotoran hati. Akhirnya jenengan dibimbing terus tentang pemahaman ilmu. Setelah pembimbingan tentang pemahaman ilmu itu ditengarai sudah cukup, maka guru akhirat pasti akan menyuruh dan mengutus Anda untuk melakukan tindakan wa amilus sholihah. Apa tindakan wa amilus sholihah? Tindakan di mana hatimu untuk melakukan uzlah dalam rangka membersihkan kotoran hati. Itu dengan terus dengan istiqomah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Beliau selalu tekankan terkait masalah uzlah atau zuhud. Jadi guru akhirat itu selalu ngecemes. Ketika saat perintah sudah datang untuk melakukan uzlah atau zuhud, itu selalu ngecemes. Selalu mengingatkan, itu bentuk kasih sayangnya beliau terhadap kita sebagai murid. Lah, ini proses untuk membersihkan kotoran hati yang bersarang di jagate ati sampeyan, supaya minadz-dzulumati ilan nur, jagate ati sampeyan sing asale gelap terhadap Allah biar jadi terang benerang. Sehingga persaksian jenengan asyhadu ka ilallah itu bisa dikatakan afsah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat yang wajib Anda fahami. Nanti manakala Anda kurang memahami, bisa tanya ke nomor WA saya tadi, ya. Di layar sudah tertera untuk nomor WA, nomor telepon itu ada di situ, SMS silakan. Lah, kami mohon bagi Anda khususnya jamaah Hongkong, ya, yang saat ini mengumandu dalam acara ini, nanti manakala hakikatnya syahadat itu belum kau pahami, mana letak enggak pahamnya bisa ditanyakan, bisa langsung lewat video call atau nanti sampean lewat SMS atau WA di nomor kami yaitu 0856 3282 561. Itu nomor WA, bisa juga dijadikan telepon juga lewat situ, atau ada nomor yang lain di Simpati atau Telkomsel 082 141 295 309. Bapak Ibu, kesimpulan sekarang, persaksian itu yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Wajib. Secara hakikat itu persaksiannya rohmu terhadap hidup, yaitu Allah pada dirimu sendiri. Asyhadu madepe ati melewati la ilaha, yaitu urusan dunya, urusan sakliyane Allah yang bersarang di dalam hati. Lah, asyhadu harus sampai ke ilallah, melihat, menyaksikan hidup pada dirimu. Sebab hidup pada dirimu itulah hakikatnya yang memiliki nama Allah tersebut.
Ini harus kau kumandangkan selalu apapun kondisi Anda, apapun situasi yang kau hadapi, hatimu tetap harus melihat terhadap Allah. Caranya bagaimana? Nanti ada kunci untuk bisa hatimu selalu bersaksi memandang terhadap Allah di segala hal sikon apapun. Yang jelas hatimu harus paham bahwasanya hatimu wajib melihat Allahnya hidup yang meliputi dirimu dan di luar dirimu. Setelah itu hatimu bisa menyaksikan terhadap Muhammad, ternyata itu makhluk semuanya yang kau lihat, bergeraknya mereka, bisanya koyo bisane dee beraktivitas itu sebabnya diperintah Allah. Berarti secara hakikat Muhammad itu adalah fisik Anda, makhluk itu sendiri. Sehingga persaksian seperti ini benar. Tadi kan saya katakan bersaksi yang benar itu Anda bisa melihat siapa yang Anda saksikan. Berarti Muhammad secara hakikat adalah diri Anda sendiri atau makhluk selain diri Anda. Semua itu atas dasar Rasulullah, diperintah Allah. Jasad Anda berangkat ngaji, bisanya berangkat, itu Muhammad diutus oleh Allah, diperintahkan Allah untuk datang. Oke, itulah Bapak Ibu, khususnya jamaah ada yang di Hong Kong, terkait masalah rukun Islam yang pertama yang pada saat ini bisa kami bahas, yaitu hakikatnya syahadat. Sehingga nanti pemahaman syahadat ini sudah kita lakukan, barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, kurang paham, monggo kula aturi. Jadi kita masuk pada session tanya jawab dan dialog di nomor yang sudah kami sebut tadi, kami persilahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Coba nanya dulu. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang satu speaker khususnya. Langsung nanya orang di mana? Cek dulu. Udah. Enggak masuk ya. Apa? Itu volume keras ya. Langsung enggak. Dari kajian tadi saya mau nanya, bagaimana cara mengislamkan roh kita? Terus pundi bagaimana cara? Ulang nanti mengislamkan belum dengar deh. Bagaimana cara mengislamkan roh kita? Bentar Bu, bentar, ini kakean eko iki. Sekali lagi bisa diulangi Bu? Bagaimana cara mengislamkan roh kita? Bagaimana cara mengislamkan roh gitu nggih? Mungkin ada lagi? Bagaimana cara mengislamkan roh kita itu? Oke. Bapak Ibu hadirin, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk terkait bagaimana cara mengislamkan ruh. Nah, di dalam Islam itu ada beberapa tingkatan. Syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Syariat thariqat itu untuk membangun jasad ini, mengislamkan jasad. Hakikat menuju makrifat itu untuk membangun ruh ini atau mengislamkan ruh ini di mata Allah. Allah sudah memberikan sinyal dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dirimu di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya sempurna ini adalah tidak hanya jasadnya itu Islam dengan mematuhi hukum syariat, tetapi juga ruh ini harus Muslim atau Islam dengan mematuhi hukum hakikat. Lah, kalau pertanyaannya bagaimana kita mengislamkan ruh, Anda harus lari atau mendatangi guru akhirat. Sebab dengan guru akhirat itulah nanti akan membimbing dan mengislamkan panjenengan dengan bentuk satu, akan memejang ilmu untuk menghadap pada Allah. Dua, memerintahkan uzlah atau zuhud pada Allah dengan istiqomah. Lah, di sini akan dibentuk satu ritual pengislaman hati pada Allah yang disebut sebagai beat. Apa beat itu? Beat adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang tadinya sempat terputus oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya hati ini tresno mencintai selain Allah. Nah, itu
Tanda kalau taline hati pada Allah itu keputus. Lah kapan terputusnya kita ini? Di saat-saat kita itu mengenal, mendekati terhadap syahwatud dunia. Kapan itu? Mulai awal akil balik. Jadi kita mulai awal akil balik itu sebetulnya ruh ini telah diam-diam mencintai selain Allah. Nah ini kalau bahasa cinta kami terjemahkan lebih luas, bisa dikatakan hati ini telah menyembah selain Allah. Sebab menyembah jikalau tidak didasari rasa cinta, maka penyembahan itu tidak akan sempurna. Loh, ingat kita sebelum diturunkan di dunia itu Bapak Ibu ya, dulu roh kita itu dibeat Allah, dijanji Allah. Alastu birabbikum, jenengan kabeh jawab qalu bala sahidna. Loh yang ditanya itu bukan jasad tapi ruh. Hei roh, bukankah aku Tuhanmu? Hei roh, besok itu kamu tetap setia menyembahku, mencintai terhadap aku? Jenengan kali kula niku kabeh podo jawab bala syahidna. Iya, siap sendika dawuh. Tetapi pertanyaannya, panjenengan semua ini pasti lupa kalau ruh itu dulu pernah dijanji Allah tidak boleh mencintai atau menyembah terhadap selain Allah. Kita akan lupa, Bu. Lupanya itu gara-gara apa? Gara-gara kita telah mendekati yang namanya kesenangan dunia. Dan inilah historisnya sejarah Nabi Adam ketika saat di surga Allah telah memberikan satu peringatan terhadap Adam. Adam, silahkan kau hidup di surga selama-lamanya. Apapun yang kau minta itu pasti tersedia. Tapi wala taqraba hadhihi sajarah. Satu hal yang tidak boleh kau dekati. Apa? As-sajarah. Di sini adalah pohon. Pohon itu akan berbuah. Buah-buahan, siapa yang makan? Nah, siapa yang makan itu dia akan dianggap sebagai orang yang melanggar aturan, yang sering disebut umat Islam sebagai buah huldi. Lah, apa yang terjadi? Nabi Adam mendekat, akhirnya kepingin, habis itu memetik, habis itu memakan. Lah sudah, itu tidak jauh berbeda dengan proses perjalanan kita ketika detik-detik akil balik. Kita mendekati pohon. Yang pohon itu bagi orang laki-laki perempuan, bagi perempuan laki-laki. Atau pohon itu berbentuk apa? Rumah. Berbentuk apa? Jabatan. Berbentuk apa? Kehormatan dan lain sebagainya. Semua itu pohon yang nantinya akan membuahkan buah yang namanya khuldi. Khuldi itu coro murad bahasa disebut kekal. Artinya nafsu iblis itu akan membikin seakan-akan kebutuhan duniawiyah yang disebut syahwatud dunia seakan-akan kekal. Padahal Allah sudah mengatakan ad-dunya mataul ghurur, kebujuk awakmu, kebujuk, tertipu. Nah, cuman kita hanya mengindahkan perintah dan omongan nafsu kita diri sendiri. Akhirnya apa? Kita juga akan mengatakan bahwasanya kebutuhan duniawiyah yang disebut kesenangan duniawiyah itu seakan-akan bahkan kita menganggap itu kebutuhan yang di atas paling tinggi, kebutuhan pokok. Sementara kita tidak mengerti, bahkan lalai
ada kebutuhan yang amat penting daripada itu semua. Apa? Bertemunya hati pada Allah. Nah ini Nabi Adam kan juga begitu. Dia omongi iblis, Adam, jikalau kau tidak makan buah khuldi, khuldi itu kekal, maka kau akan tidak lama ada di surga. Pasti kau akan diturunkan, diusir oleh Allah. Ini omongan bicaranya iblis. Bicara nafsu terhadap kita juga begitu, membisikkan terhadap hati kita. Yang isinya hati kita dibisiki, urusan selain Allah itu hal yang amat penting dan terpenting. Itu pasti nafsu seperti itu. Sehingga hati kita memberikan satu kesimpulan bahwasanya kepentingan duniawiyah itu adalah segala-galanya. Lah, ini Bapak Ibu, sehingga menjadikan hati kita lalai dari perjanjian dikala kita ada di zaman azali dulu sebelum diturunkan ke dunia. Lah, ini akan teringat, kita sadar dulu itu pernah berjanji pada Allah manakala hati atau roh itu sudah muslim, sudah Islam, dia sudah menjalankan keislamannya dengan bentuk wa amilus sholihah hati ini. Nah, itu nanti akan sadar kalau dulu kita pernah melakukan satu momen perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya kita untuk mengislamkan ruh adalah kita harus mencari guru akhirat. Kedua, guru akhirat pasti akan memerintahkan kita belajar ilmu, menghasilkan pemahaman. Kedua, guru akhirat akan memerintahkan kita melakukan uzlah atau zuhud, untuk proses penafian terhadap kita, terhadap perkara-perkara selain Allah. Disitulah nanti ada momen yang namanya pengislaman, pembaiatan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sementara itu terkait masalah pengislaman ruh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada lain? Kami persilakan, monggo. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gini, Gus, saya mau tanya. Dulu pernah ini karena singkat, jadi saya ngomong gitu. Tentang ya, di mana kan sebenarnya letaknya arif Allah itu? Halo, kurang jelas Bu. Letaknya arif Allah. Nah, kalau ada apa makna daripada hamzah itu tadi? Mohon penjelasannya. Halo, Ali bengkong niku ta? Saged diulangi Bu? Kurang jelas ini tadi. Di manakah letaknya ars Allah? Di manakah letaknya Ars Allah atau kerajaan Allah? Oh, kerajaan Itu Allah. yang pertama. Ya. Iya. Terus yang kedua, di dalam lafaz Allah itu Di sini ada dua pertanyaan tentang masalah
kerajaan Allah itu letaknya di mana. Kemudian yang kedua adalah di dalam lafadz Allah itu ada alif. Apakah alif itu ada hamzahnya? Kalau toh ada hamzahnya, letaknya di mana? Yes, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang masalah kerajaan ini di dalam ajaran ketauhidan itu disebut sebagai maqam musyahadah. Kalau bahasa Isra Mi'raj Rasulullah itu adalah Sidratul Muntaha Mustawa. Lah, musyahadah itu adalah makom di mana khusus bagi hamba-hamba yang sudah ma'rifatullah. Sebab makom itu ada 3, Bu. Pertama adalah makom muhadharah. Iku makom kasunyatan dohir, makom dohiriyah dunya niki. Iki makom muhadharah. Lah, kedua makom mukasyafah. Makom di mana tempatnya para makhluk gaib. Di antara makhluk gaib di sini bisa malaikat, bisa jin, bisa surga, bisa neraka, atau sesuatu yang ada kaitannya dengan takdir Allah yang akan terjadi. Ini termasuk di dalam makom mukasyafah. Kemudian yang ketiga adalah makom musyahadah. Makom di mana terbukanya, tutupnya hati pada Allah itu sudah kebuka. Tutupnya hati itu sudah terbuka, maka keghaiban Allah itu akan jadi nyata. Orang Jawa mengatakan inilah alam kelanggengan. Makom itu apa toh? Makom itu sebuah tempat. Tempat kerajaan, tapi jangan kau anggap bahwasanya Allah itu butuh tempat, enggak. Terus selanjutnya makom musyahadah itu di mana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kerajaan Allah itu di mana? Di mana-mana dan tidak kemana-mana. Setiap aktivitas apapun, setiap kondisi apapun, setiap kahanan apapun, di situ ada musyahadah Allah, ada kerajaan Allah. Khusus bagi hati yang sudah sampai pada Allah inilah yang bisa mengetahui. Bagi yang lain tidak akan pernah bisa. Arti kata lain, yang tahu makom musyahadah atau kerajaan Allah, mereka yang ashadunya itu sudah bisa sampai pada ilallah. Mata hatinya itu sudah terbebaskan dari perkara selain Allah, sehingga ketetapan Allah di dalam hati itu absolut, hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Keabadian, keabsahannya itu tidak bisa diganggu gugat. Ini itu kerajaan Allah. Jadi jenengan dahar makan, di situ ada kerajaan Allah. Sebab kalau tidak ada kerajaan Allah, gak mungkin Anda bisa untuk menjalankan aktivitas seperti ini. Pengajian ini, majelis taklim, jikalau tidak ada Allah di situ, gak mungkin kita bisa bertemu, gak mungkin kita bisa berkumpul. Lah, disitulah ada singgasana Allah. Ada singgasana Allah. Wis. Tinggal pertanyaannya, hati ini masih buta atau tidak matanya?
Kalau hati ini matanya masih buta, maka di situ tidak akan nyata kerajaan Allah yang disebut musyahadah atau alam kelanggengan. Tapi mata hati kita kalau sudah bebas dari tutupnya matahari yang disebut hijab, mata hati ini hijab, maka nyatalah kerajaan Allah di situ, dan itu hanya Anda yang bisa mengetahui, sementara orang lain yang belum bisa sampai pada makom jenengan tidak akan pernah bisa. Yang dibuat melihat itu bukan mata zahir, tetapi yang dibuat melihat adalah mata hati atau mata batin. Itulah ainul basirah, matanya hati, matanya ruh. Ini terkait masalah kerajaan Allah. Yang kedua, di dalam lafaz Allah itu kan ada 4 toh. Meliputi pertama adalah alif, kedua adalah lam, ketiga adalah lam lagi, keempat adalah hak. Mungkin kalau boleh saya tulis bisa dilihat di layar ya. Bisa dilihat di layar. Tolong untuk bisa dilihat di layar. Ya. Lah, tadi yang ditanyakan di atas alif ini apakah ada hamzah? Nanti saya jawab ya. Pertama adalah alif, kedua lam, ketiga lam, keempat hak. Manakala Anda membuang alif ini, maka bacaannya tidak Allah, lillah. Manakala lam pertama kau buang, maka tinggal huruf 2 lam hak, kau membacanya lahu. Manakala lamnya yang kedua kau buang, tinggal hu. Terus manakala kau hilangkan semuanya itu, kau tidak bisa menyebut. Artinya apa? Gini Pak Bu, manakala huruf 4 itu berlaku, maka iki hukum syariah. Hukum syariah. Makanya menyebut Allah. Masih ada lam hak, masih ada alif lam hak. Artinya ketika saat diri ini masih duduk di syariat saja, maka itu dikatakan sepenuhnya dalam hati kita belum hilang namanya kotoran hati, sehingga karakter kita ketika saat di syariat menjalankan hal yang diperintah itu pasti masih ada tendensi, apakah tendensi karena pahala, apakah tendensi karena ingin dilihat orang, apakah tendensi karena Anda ingin dimasukkan surga. Sehingga kalau saya simpulkan, apa yang kita lakukan di hukum syariat itu pasti ada kepinginan selain daripada Allah. Oke, wis, alif ini kita hilangkan, tinggal lillahi. Berarti lillah itu karena Allah. Karena Allah. Bahasa karena Allah ini berarti peningkatan hati ketika beribadah pada Allah. Tapi masih ada 2 unsur. Adanya kita sebagai hamba yang dilakoni Allah, yang diperjalankan Allah. Ada pelaku yang memperlakukan, yaitu Allah. Makanya dikatakan
lillahi ta'ala, karena Allah. Saya bisanya berkumpul di majelis ini karena Allah. Karena Allah, berarti kan masih ada kita, masih ada Allah, masih ada dua. Udah, oke. Ini berlakunya tata tertib ajaran di dalam thoriqoh. Naik lagi satu tingkat, lam yang kedua, lahu iku kedue Allah, kepunyaan Allah. Hati ada kalanya kelas hati itu sudah tidak memandang siapa-siapa, hanya memandang lahu karena apa? Kedua kepunyaan Allah. Makan kepunyaan Allah, semua kepunyaan Allah. Lah, posisi hati yang seperti ini, Bapak Ibu, ini posisi hati yang merajuk untuk pendekatan dan pengenalan diri dalam rangka menuju dan bertemu Allah. Yuk, pada saat inilah kita merajuk lewat ilmu pemahaman terhadap Allah, disebut lahu, kedua Allah. Dah, manakala lamnya kita buang, tinggal hu. Hu itu apa? Udah tidak ada. Ini bahasa dhamir, ya. Dhamire nang sopo? Dhamire nanggone sesuatu yang tidak bisa kau serupakan. Makanya seseorang ketika suluk nuju makrifat Allah, apapun alasannya, harus dia itu mencapai tingkatan musyahadah. Tetapi sebelum mencapai tingkatan musyahadah, di situ Anda harus mengosongkan hati dari perkara-perkara selain Allah. Tuh, kalau itu sudah kosong, hunya kau hilangkan, kau menyebutnya bagaimana? Enggak bisa. Artinya ketika dikatakan hati sudah sampai di kerajaan Allah dan bertemu, maka di situ bahasanya la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang dilihat, tidak ada mata yang buat melihat. Lah terus yang melihat siapa? Yang menghadap siapa? Yang dihadap siapa? Tak simpulke, yang melihat, yang menghadap, yang dihadap sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Bahasa sederhana, yang ketemu Allah itu Allahnya sendiri. Yang ketemu Allah itu Allahnya sendiri. Yang tadinya itu ceceluk salik aran roh salik karena apa? Ceceluk aran roh salik karena berlakunya hukum Anda belum sampai. Kalau sudah dikatakan sampai, maka sudah fana lah dalam hatimu atas dirimu sebagai hamba. Itu harus hilang. Sehingga bisa saya simpulkan, yang bertemu Allah, yang melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Sehingga manakala alif lam lam ha itu sudah hilang, semuanya itulah maksudnya laisa lahu kamislihi sayun. Tidak ada yang bisa kau serupakan dengan sesuatu. Itulah wujudnya Allah. Kita kembali kepada pertanyaan, apakah alif itu di atasnya ada hamzahnya? Itu tergantung Anda masing-masing. Artinya gini, di dalam hukum syariah, ya, di dalam hukum syariah Anda memilih adanya hamzah atau tidak terserah. Artinya Anda dikasih Allah sebuah fasilitas berupa tumpaan syariat yang bagaimanapun, monggo. Jangan dikhilafkan, jangan diperselisihkan. Jangan kita terus-menerus berdebat tentang apa yang ada di hukum syariat.
cepatlah Anda untuk naik tingkat. Jangan boro-boro Anda itu disibukkan ngurusi berdebat di syariat hukum, mazhab ini, mazhab itu, aliran ini, aliran itu. Akhirnya tidak ada waktu hatimu untuk meningkatkan tingkatan sampai terhadap makrifat. Jadi dikasih hamzah atau tidak, alif ini tergantung Anda. Ibarat itu syariat. Anda memakai syariat Rasulullah, monggo. Anda memakai syariat Nabi Ibrahim, monggo. Wis terserah Anda. Artinya Allah mendatangkan beberapa hukum syariat. Fasilitas ini aslinya sebagai kendaraan, sebagai tumpaan untuk menuju hakikat dan makrifat. Contoh sholat. Sholat itu syariat. Aktivitas dohir sholat itu syariat. Lah, thoriqoh di situ, jalannya di situ. Lah sekarang bagaimana sholat syariat sebagai tumpaan itu bisa kau manfaatkan, kau jadikan bertemu Allah apa enggak? Itu jawabannya ada di dalam hatimu sendiri. Bisakah sholat itu kau jadikan sebagai tumpaan untuk bertemu Allah? Kalau Rasulullah buruk dijadikan sebagai tunggangan untuk bertemu Allah dalam Isra Mi'raj. Lah sekarang fasilitas syariat hamzah ya, itu sebagai tumpaan. Bisakah kau jadikan untuk sampai pada Allah? Jawabannya di hatimu. Cuman saya memberikan rumus. Hati tidak akan bisa sampai pada Allah, asyhadu tidak bisa sampai pada Allah, alias berhenti di la ilaha, manakala di dalam hati kita masih banyak terkumpul hijab tutupnya hati. Dalam logika, apa mungkin mata kita buta berjalan bisa sampai pada tujuan? Sementara kita nggak ada yang menuntun, sementara tidak ada orang yang kita tanyai. Jawab dengan akal, aku yakin tidak bisa sampai. Itu logikanya seperti itu. Itu tinggal kembali kepada hati kita masing-masing. Jadi hamzah ada hamzahnya alif atau tidak itu tergantung jenengan. Artinya itu adalah bentuk syariat, berbagai macam syariat kau jadikan terserah untuk kepada Allah mana yang termudah. Ya, oke. Ada lagi? Kami persilakan. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah? Saya mau bertanya lagi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nama saya Umena, saya dari Jawa Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghidupkan cahaya hati yang mulai redup dan bagaimana cara memperbaharui syahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memancarkan cahaya hati ketika saat hati itu redup cahayanya. Yang kedua, bagaimana kita untuk menata syahadat dengan benar. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah, khususnya yang di wilayah Hongkong sekitarnya yang dirahmati Allah. Di dalam setiap jagatnya hati manusia itu ada sebuah lentera. Mungkin bisa dibuka di dalam surah An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. Di dalam setiap jagatnya hati itu Bu ya, lebih luas katimbang jagatnya dunya saisine.
dunia dan seisinya itu sempit sekali kalau dibanding dengan jagatnya hati. Lah, setiap jagatnya hati manusia itu Allah meletakkan lentera. Bahasa sederhana kami adalah lampu. Lampu itu ada yang menyala, ada yang mati. Bagaimana artinya lampu yang mati dan menyala? Mohon maaf, ini nanti agak lama dikit ya, saya menjelaskan. Ada lampu yang mati. Ketika saat lampu itu mati, maka gelaplah jagate hati ini, sehingga penduduknya hati itu pasti akan mengalami satu kebutaan. Terus apa yang menjadikan jagatnya hati gelap, lampunya tidak menyala? Karena di situ tidak ada cahaya ma'rifatullah. Mengapa tidak ada cahaya ma'rifatullah? Karena hati ini selalu menentang ajaran yang mendatangkan cahaya Allah. Mungkin dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat, kalau nggak salah ayat 5. Allah mengatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap ajaran Allah. Ajaran yang mana? Lah, ajaran Allah itu ada dua. Ajaran yang bersifatkan hukum syariah, ada ajaran Allah yang bersifatkan hukum hakikat makrifat. Kalau ayat ini saya terjemahkan hukum Allah hakikat makrifat, siapa yang disebut orang yang ingkar? Ayatnya kan gini, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Kalau bahasa umum orang kafir, ngeten. Tapi saya katakan orang ingkar. Iku sawaun podo uga sapa alladzina kafaru alaihim, yo ing atase kafaru opo a'andartahum amlantun dirhum la yu'minun. Dinasehati atau tidak dinasehati, tidak dinasehati tetap tidak percaya dengan ajaran itu tadi. Ajaran yang menyalakan lentera lampunya hati, nggak percaya. Karena apa mereka nggak percaya? Karena hatinya tertutup oleh perkara selain Allah yang kami sebut sebagai syahwatud dunya. Sebab apa mereka nggak percaya? Khotamallahu ala qulubihim. Terus si ayat. Sebab Allah menutupi, mengunci terhadap mata hatinya. Wa ala sam'ihim, mata telinganya. Wa ala absarihim, mata zahirnya. Ghisyawatu walahum adzabun azim. Loh, di situ yang mereka dapatkan adalah siksa. Nah, jadi kegelapan mata alias lenteranya hati tidak menyala itu dikarenakan kita kotori sendiri dengan menjalin cinta kasih sayang terhadap selain Allah. Ini persoalannya. Coba Anda mencintai sesuatu, pasti Anda nggak ingin kehilangan sesuatu itu. Semakin besar cinta Anda terhadap sesuatu itu, maka semakin khawatir Anda kehilangan sesuatu itu. Lah, sedangkan kita dibimbing oleh Rasulullah belajar untuk mencintai Allah. Nafsu masuk di dalam jakatnya hati, membisiki terhadap hati kita. Manusia, walaupun Allah mengatakan jangan kau dekati itu, tapi aku mengatakan nafsu itu dekatilah karena itu sesuatu hal yang amat penting. Akhirnya kita masukkan di dalam jakatnya hati kesenangan dunia. Ini yang akan menjadikan hati gelap. Udah. Semua manusia pasti mengalami momen seperti ini.
Yang terpenting sekarang bagaimana kalau lampu itu tidak menyala kita nyalakan. Bagaimana caranya? Kalau sudah menyala, pertanyaannya kan tadi kan sudah menyala cuman redup. Bagaimana untuk membenterkan? Apa bahasa Indonesia membenterkan? Hah? Menerangkan. Nah, kalau pertanyaannya itu untuk memancarkan semakin terang, secara ringkes Anda harus memegang 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah, masukkan di dalam zikir terhadap Allah. Apa ilmu itu? Ilmu adalah ajaran yang membimbing hatimu bisa sampai pada Allah dan meninggalkan perkara selain Allah. Itulah kami sebut sebagai ilmu tauhid. Kedua, amal. Amal ini adalah praktek, pembuktian, uzlah, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hatimu harus meninggalkan perkara selain Allah, belajar. Satu sisi hatimu harus mendekat dan bertemu Allah walaupun jasadmu itu berinteraksi dengan kesenangan dunia. Sebab Allah pun di tengah-tengah kesenangan dunia. Caranya bagaimana? Sibukkan hatimu terus-menerus melakukan zikir. Zikir yang kami sebut, yang kami maksud di sini adalah zikir yang bisa mencapai hati tingkatan makrifat pada Allah. Zikir yang bagaimana? Zikir yang Anda mulai alif lam lam ha itu sudah fana, sudah hilang. Itulah yang kami sebut sebagai zikir sirrul asror. Nanti kami jelaskan bagaimana sirrul asror itu, terus bagaimana penetrapnya sirrul asror itu, prakteknya bagaimana. Ini cara untuk membenterkan lampu di dalam hatimu. Sebab gini, lampu hati itu akan menyala manakala di situ ada minyak zaitun. Minyak zaitun harus didatangkan. Apa minyak zaitun yang dimaksud? Itulah ilmu. Ilmu, amal, istiqomah yang disebut takwa. Lah, dengan begitu nanti kalau takwanya semakin kuat, semakin besar, sebab besar dan kuatnya takwa itu dorongan dari zikir Anda, maka minyaknya itu nanti akan dibuat untuk menyalakan lampu tersebut. Semakin besar zikirmu, maka semakin kuat, semakin menyala lampu makrifat hatimu. Berarti kesimpulannya Anda harus menyibukkan hati senantiasa berzikir. Bila perlu setiap napas keluar masuk, buatlah hatimu berzikir pada Allah. Ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir itu hatimu akan bisa mencapai makrifat Allah. Hatimu akan tenang, hatimu akan damai. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama. Terus yang kedua tadi apa lali? Yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua aku lupa apa tadi? Apa? Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Oh iya ya, pembenahan syahadat. Oke. Gini Bu, kita manusia itu kan ada proses. Seperti halnya Banul Jan mengatakan gini, ya Allah, apakah kurang cukup kita sebagai malaikat semuanya tiap saat dan waktu mensucikan diri terhadap dirimu, bertasbih, bertahmid, apa masih kurang cukup? Kedua, apakah nanti tidak akan menjadikan pertumpahan darah di atas bumi andai kata makhluk itu betul-betul kau jadikan?
Akhirnya Allah dawuh, inni a'lamu ma la ta'lamun, daripada you, daripada kamu. Iki Allah dawuh. Kemudian proses demi proses Allah menciptakan Adam. Singkat kata, beliau diletakkan di surga. Kalau di surga tidak ada serba kekurangan, enggak, semuanya tercukupi. Lah, ini pernah Anda alami. Di mana? Di saat Anda di zaman azali, alam kandungan sampai batas akil balik. Anak kita apapun yang diminta, terus ada yang kamu berikan, pasti akan kau berikan. Anak kita sebelum lahir sudah disiapkan ASI. Tidak mungkin begitu lahir kita tetein nasi, gak mungkin. Karena itu proses. Karena proses lambung Allah sudah menyiapkan yang namanya ASI. Halus sekali. Untuk lambung itu tidak bermasalah. Nah, proses demi proses akhirnya mancik lanang akil balik. Saat itu juga diwajibkan hukum syariat berlaku. Ya tah? Itu berarti awal daripada Nabi Adam digoda oleh iblis. Apa godaan iblis? Tadi saya katakan, Adam, ide ono buah khuldi itu karena nek kau makan, kata iblis, kau akan kekal di surga. Namanya khuldi artinya kekal. Adam kena tipu daya iblis. Itu semata-mata tujuannya supaya sebagai Allah syariat alasan Adam ben ono dunya, akhirnya Allah ngutus iblis untuk nggoda Adam. Jadi iblis gak salah. Bahasa hakikat lo ya. Supaya netepi dawuh inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan dadekno makhluk di atas bumi ini sebagai pemimpin. Lah, nafsu melebu di dalam jagate ati sampean kali kula sebagai manusia itu juga atas dasar perintah Allah. Supaya Anda itu akan berlayar di proses balik, proses berakal, supaya jenengan iki patuh dengan hukum syariat. Lah, di situ akhirnya orang yang sudah balik, laki-laki ya suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Akhirnya sukanya itu ditambah-tambah apapun. Nah, itu bentuk proses kita. Cuman Allah memberikan sinyal. Adam, kamu kepingin kembali kepada negeri asal surga? Jawabnya Adam, sedika dawuh, iya Gusti. Tapi ono tebusane. Adam, innalillahi, dari saya sudah saya jelaskan. Kemudian wa inna ilaihi rajiun, kau harus melakukan kembali kepada Allah. Kau bisa melakukan kembali kepada aku ke negeri asal, ke rahmat, ono syarate. Apa syarate? Ya Allah, Allah dawuh, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam mau tidak mau harus menerima ajarannya Allah yang disebut kalimatin. Ajaran inilah yang kami maksud ajaran dinul haq. Ajaran hakikat kemakrifat, ajaran yang khusus membimbing hati atau ruh. Akhirnya apa yang terjadi? Fatalaqqa, maka menerima siapa Adamu, Nabi Adam, mirrobi, dari Tuhannya, dari pangerane Adam, menerima apa? Kalimatin, ajaran Allah. Kalau sudah menerima ajaran Allah, Adam memahami, kemudian melaksanakan, ayat terusnya adalah fataba alaih. Segala kesalahan hatinya Adam
yang makan buah khuldi itu diampuni Allah, dihapus. Segala perbuatan fisik dohir Adam diampuni oleh Allah. Artinya kita manusia ini detik-detik sudah bisa hati menerima ajaran ini dan bertobat pada Allah, hati ini tidak akan menyembah selain Allah, maka wakafir angkum sayyiatikum,